Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku ya guys. Hari ini aku lagi ada di taman guys. Jadi tamannya tuh sepi banget tuh guys, nggak ada orang. Oke, jadi di video ini aku tuh mau bahas ini guys, masalah gaji pemegang di Jepang ya guys. Oke. Oke guys, jadi gaji di Jepang itu ya guys, gaji pemegang itu nggak seperti yang kayak di internet itu ya guys, seperti yang apa ya, yang terlalu meninggi-tinggikan lah. Ada yang bilang itu 30 juta, 25 juta itu kalau pemegang itu nggak sampai guys. Jadi kalau pemegang itu di sini tuh standar guys, di bawah 15 juta. Itu belum sama lembur sih. Kalau sama lembur ya mungkin bisa dapat lah di atas 15 juta. Tapi kalau pemegang itu guys, aku rata-rata tanya sama teman-temanku itu emang segitu guys, rata-rata itu di bawah 15 juta. Nih real gajiku ya guys, nih tak kasih tahu nih gajiku 1 bulan di Jepang. Ini namanya David Ardiansyah guys. Jadi nama aku kalau di Jepang ini jadinya Dawido Arudiansyah guys. Nih tak buka ya guys, nih jalan gajiku di Jepang nih guys, 1 bulan nih, gaji 1 bulan di Jepang guys. Tak buka guys, ini gajiku 1 bulan di Jepang ya guys. Ini aku tuh lagi di taman guys, tamannya tapi sepi banget guys. Nih gaji total bersihnya itu sebenarnya 165 guys, 165.000 yen. Itu kalau di rupiahin sekitar 16 jutaan guys. Ini ditambah lembur itu sekitar 26,648 ribu. Jadi ini ada potongan-potongannya guys. Nih total gaji yang aku terima tuh sebenarnya nih cuma segini nih sekitar 144,88. Ini kalau di Indonesia ini tuh, kalau karena kurs rupiah itu lagi turun, jadi sekitar cuma 14 juta sekian guys kalau dirupiahin ya. Ini soalnya kanji semua nih guys, aku juga belum tahu, tapi intinya total gajinya itu segini nih setelah dipotong dari asuransi, terus pajak gaji, terus sama potongan apartemen, potongan wifi, sama beras kayaknya dipotong juga guys. Tapi beras cuma 100.000 sih 1 bulannya tuh. Nih bulan 5 nih, bulan 5 tanggal 9 nih aku translatein guys potongannya tuh apa aja. Soalnya ini tuh kanji semua guys, aku tuh buta kanji, nggak tahu kanji lah. masih bingung guys tentang kanji, soalnya kanji itu susah banget guys diapelin guys. Nah ini total gajinya, bu gaji tunjangan perjalanan, tunjangan biaya alat pelatihan. Jadi dipotong itu guys, dipotong apa, alat-alat buat kerjanya, terus dipotong, ada potongan juga kalau di apa, di pabrik tuh ada potongan tiap bulan 400.000, kalau nggak 500.000 itu buat khusus kita nanti jalan-jalan guys di akhir tahun, kalau nggak di awal tahun. Jadi tiap tahunnya itu pabrikku itu ngadain itu guys, ngadain jalan-jalan ya. Terus apalagi ya, ini tak sebenarnya tadi. Terus bahasa Jepang pelatihannya itu per bulan tuh dipotong 100.000. Terus ini lemburnya itu 26,648. Itu semuanya dipotong. Nanti aku nerimanya tuh segini, yaitu pas 14 juta sekian gitu nerimanya. Jumlah uang totalnya tuh 46 umpamanya. Jumlah pembayaran nih semua potongannya itu 191 guys, jumlah potongan keseluruhan. Jadi di sini tuh di Jepang itu gajinya dihitung per itu guys, dihitung per jam. Jadi aku total kerjanya itu 176 jam selama 1 bulan. Terus ditambah apa ya, tambah
tambah lembur ini kayaknya 22 jam. Pokoknya total gajinya itu sekitar 16 jutaan guys. 16 jutaan itu dipotong-potong, aku nikmatnya cuma 14 juta 400 itu udah bersih guys, gajinya segitu. Jadi kalau ada yang bilang di Jepang itu gajinya 25 juta 30 juta itu bohong guys ya, kecuali kalau dia TG lah, istilahnya TG itu udah selesai magang terus berangkat lagi. Terus ada juga yang pertanian itu apa ya namanya, TG juga sih, tapi nggak perlu magang juga, ada juga sih yang apa yang yang prosesnya seperti itu. Tapi untuk pemagang guys, untuk pemagang itu standar emang segitu guys, di bawah 15 juta. Nah itu masih belum sama lembur sih, tapi kalau sama lembur bisa sampai 16-17 lah. Itu pun jarang guys ada yang segitu. Jadi kalau pemagang itu emang gajinya seperti itu, segitulah standar. Terus kenapa aku memilih ke Jepang kalau gajinya kecil ya, karena satu guys alasanku, karena Jepang itu negara impianku lah, aku pengen kesini dari dulu dari kecil guys. Terus apa ya, keduanya itu karena prosesnya itu mudah guys. Jadi sekarang tuh ada proses itu guys apa, jalur swasta. Kalau dulu kan emang susah di Jepang itu karena prosesnya cuma ada jalur negeri guys. Jadi prosesnya itu sangat lama sekali. Proses negeri itu, jalur negeri itu sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun lebih bahkan ada guys, banyak tesnya soalnya. Tapi kalau swasta itu cuma apa ya, tesnya itu mudah guys, cuma wawancara sama pihak perusahaan. Nanti kalau kita kepilih ya udah kita langsung berangkat proses. Jadi aku tuh kemarin nggak nyampe 1 tahun guys, cuma sekitar 7 bulan 8 bulan lah. Itu lama nunggu di rumahnya guys, tuh nunggu visa nunggu izin tinggal turun tuh 2 bulan guys, aku di rumah tuh nganggur. Jadi kalau nggak sama nunggu 2 bulan itu sekitar 6 bulan 7 bulan itulah aku berangkat ke Jepang. Jadi itu guys salah satu alasanku kenapa aku memilih Jepang. Nah untuk anak-anak muda yang ingin pergi ke luar negeri, menurut aku kalau ingin mencari modal atau gaji yang besar itu ya menurutku lebih baik di Korea guys, karena di Korea itu emang gajinya gede sih. Kata temanku itu sampai 40 itu guys, itu belum sama lembur katanya. Kalau sama lembur bisa sampai 50-an. Makanya temanku itu ada yang udah pulang, udah berapa tahun lah di Indonesia, sekarang masih proses mau berangkat lagi ke Jepang, ke Korea. Jadi itu guys buat apa ya, buat referensi lah buat kalian mikir-mikir lagi kalau mau ke Jepang. Jadi sampai sini tuh nggak nyesel. Soalnya temanku tuh ada juga yang nyesel tuh, katanya tahu gini kemarin nggak ke Jepang aku, karena dia diiming-imingin itu sih, iming-imingin gaji itu kalau di Jepang itu sampai 25 juta lihat, 25 juta sampai 30 juta. Jadi setelah sampai sini dia nyesal, ternyata gajinya cuma 11 juta 12 juta guys. Itu gajiku udah sama lembur ya guys. Kalau nggak sama lembur itu paling cuma dapat 12 juta guys. Dan lembur pun itu kalau di pabrikku itu nggak tiap hari ada lembur guys, nggak tiap minggu itu ada lembur, nggak mesti. Soalnya aku tuh baru datang guys, kalau baru datang itu belum ada lembur katanya. Soalnya aku di sini tuh baru 2 bulan kerja. Nah ini gaji yang fullnya lah, sama lemburnya tuh cuma segini guys. Saya kasih tahu nih, ini semuanya tuh tulisan gaji semua guys. Aku agak buta kanji jadi nggak paham, pokoknya intinya total gajinya nih segini nih, 144,888 itu yen ya guys. Kalau di rupiah itu sekitar 14.400-an lah pokoknya segitu. Ini udah dipotong semua guys. Kalau totalnya itu 16 juta lebih lah, 17 juta sekitar 17 jutaan, tapi dipotong. Nah hasilnya cuma segini guys. Alhamdulillah kalau aku sih udah cukup sih ya, mau gimana lagi, nggak cukup karena udah sampai sini guys. Jadi kalau nggak cukup ya nggak mungkin aku mau pulang, karena magang itu harus 3 tahun guys. Kalau belum 3 tahun ya nggak boleh pulang kita. Kalau kita pulang belum selesai kontrak, nah nanti itu kita nggak dapat sertifikat magang. Jadi kalau kita kesini lagi itu kita proses lagi guys dari awal. Kalau kita udah punya sertifikat magang, minimal kita nggak perlu lama-lama lagi lah prosesnya, tinggal nunggu izin tinggal langsung berangkat. Jadi nggak perlu tes lagi lah
ibaratnya seperti itu. Kalau kita mau kembali ke pabrik kita yang kita kerja sekarang, tapi kalau mau pindah pabrik ya proses lagi, kita tetap tes wawancara lagi sama pihak perusahaan yang nyari pekerja dari Indonesia, seperti itu guys. Jadi ini sekitar gambaran ya guys buat kalian yang yang masih mikir-mikir mau ke Jepang atau mau ke Australia apa mau ke Korea. Jadi kalau di Jepang tuh gajinya cuma segitu guys, jadi jangan sampai nanti sampai Jepang tuh nyesel. Tapi kalau aku sih sukanya di Jepang itu aman guys negaranya. Jadi kita mau kita mau pergi pulang jam berapapun tuh aman guys, mau jalan kaki mau apa itu tetap aman guys di sini. Jadi kalau barang hilang juga ya guys, kita dompet lah kemarin tuh temen kan nemu dompet guys. Jadi di jalan, padahal di jalan tuh rame guys, tapi ya itu nggak ada yang ngambil dompetnya, sama sekali nggak ada yang ngambil. Jadi masih di jalan seperti itu, jadi nggak ada yang ngambil dompetnya guys. Terus sama temanku tuh diambil, terus dilihat itu KTP-nya orang Indonesia, jadi terus diserahin ke pihak kantor polisi di Jepang. Jadi aman guys di sini. Aku sukanya di Jepang tuh aman, terus juga tenang loh guys, nggak ada maksudnya suasananya tenang banget lah, pokoknya bikin nyaman gitu. Soalnya kalau kerja itu yang penting nyaman guys, menurut aku kayak gitu sih. Soalnya aku pernah kerja di Indonesia itu banyak banget tekanan guys, hari Minggu berangkat pulang malam. Jadi kerja di daerahnya sendiri masih dekat rumah tapi nggak pernah ketemu keluarga guys. Aku pikirnya aduh kok seperti ini amat, jadi terus aku mutusin lah lebih baik keluar negeri sekalian lah. Jadi kalau nggak ketemu sekalian, daripada kerja di perusahaan yang aku dulu kerja itu tiap hari nggak pernah ketemu keluarga, bahkan hari Minggu pun masih berangkat. Dan lebih parahnya lagi guys, jam 10 malam itu ditelepon sama atasannya guys, itu suruh ngejar-ngejar target. Jadi aduh pusing banget guys. Jadi aku lebih baik mutusin kesini guys. Oke, sekian dulu guys video kali ini guys. Jadi inilah rincian gaji di Jepang guys. Jadi nggak seindah yang dibayangkan guys. Oke, jadi kalau yang mau ke Jepang dipikir-pikir dulu. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.